lagi kita akan langsung saja meluncur ke Land of Dawn. Yes, let's go. Kita terbang ke Land of Dawn tentunya untuk melihat pertandingan antara tim Indonesia melawan Turki yang dimana ini baru memasuki game kita yang pertama. Dan bahkan kalau kita lihat dari arah sisi jungle Petron Gostra di sini udah mulai digangguin ya. Sudah ada sambangan silaturahmi dari Sorizo ke arah dirinya. Iya, dan kalau ngeliat dari segi powernya, Kostra udah mulai start. Oh, first blood berhasil disecure terlalu dini, tepat di bawah menit pertama. Ini mahal banget sih. Kayak Yeye atau Ki bakal coba untuk dijadikan jawaban kah? Karena lihat Win bakal coba untuk mulai blunder dengan flicker yang dimiliki. Iya, Kostra tumbang ini otomatis lihat bagaimana Super Ken pun ternyata hampir saja bisa mengambil ke arah purple buff-nya. Kalau misalkan sampai keambil oleh tim Indonesia, ini bakalan jadi problem banget untuk teman-teman dari Turki. Mengingat bahwa nggak cuma kehilangan dari segi levelnya, Kostra juga bakalan kehilangan kapabilitasnya untuk punya mobilitas yang cukup tinggi. Dan bahkan dengan Kostra yang udah tumbang sekali aja, seenggaknya ada window yang bisa digunakan oleh tim Indonesia untuk melakukan invasi jungler. Dan bahkan di bawah menit kedua sebelum ada Turtle, level 4 telah diraih oleh Super Ken. Wah, ini bakal enak banget rotasinya dari Super Ken ke kawan-kawan. Apalagi dari tadi kita nggak ada bisa-bisa bahas dari Rhythm of Joy-nya. Dan lihat Wakasa one last hit dari yang ngejaga. Karena damage ini diberikan oleh Super Ken, torehannya tuh besar banget dengan Lethal Ignition yang dia bawa. Burst damage-nya tuh berimpact banget loh di area awal, Joji. Karena kalau dari Super Ken ya, dia udah pakai Little Ignition juga gitu loh. Kalau kita ngeliat ke arah Sorizo ya wajar gitu loh. Ada double jab yang bisa dimaksimalkan. Namun untuk sekarang rotasi ke arah Turtle pun ini sebenarnya masih belum terlalu kelihatan dari kedua belah tim. Cuman sepertinya Indonesia, khususnya dari Super Ken, ini mengambil ke arah purple buff terlebih dahulu sebelum kita bisa masuk ke arah dari Turtle contestnya. Dan kalau kita ngomongin Turtle contest, Fanny itu biasanya tipikal yang nggak terlalu banyak manuvernya di arah early game karena untuk mengamankan ataupun meminimalisir risiko yang terlalu besar atas adanya terjadi lagi seperti di early game tadi. Ya, ketumbang sama dua player tadi. Iya, setuju banget sih. Itu yang sebenarnya dihindari. Kostra juga pasti gak bakal itu. Dia bakal coba untuk cari perolehan. Bahkan dia harus di pressure. Harus regen SP terlebih dahulu. Yang sebetulnya dia bakal wasting time juga buat dia masuk ke area objektif Turtle. Kemungkinan ini akan free Turtle. Kita akan Super Ken. Karena lihat, sudah ada satu buah serangan lagi yang diberikan oleh 3 pemain Indonesia. Yang ngebuat dari sisi Kostranya juga nggak bisa masuk ke area purple buff. Dan purple buff ini diamanin sama Super Ken. Iya, dan lihat bagaimana Super Ken pun sepertinya ini udah langsung ambil ke arah purple buff ditambah lagi sama Turtle. Jadi dapat oleh teman-teman dari Indonesia, ngebuat dari segi goal game-nya pun juga udah mulai berasa nih. Hampir di 2000 di angka 3 menit pertama, yang berarti hampir juga untuk 1000 goal per minute difference yang dibawakan oleh teman-teman dari tim Indonesia. Selama mereka punya rotasi yang luas banget, harusnya tempo permainan mereka ini nggak terlalu menurun. Oh, tapi ada Walters nampaknya yang outcome. Tapi Ki masih bisa mundur negara satu buah flicker. Tidak ada follow up lebih lanjut. Dan Finn berhasil mengusir mundur pemain-pemain dari Turki di area river sana. Dan kalau ngomongin winning condition sebetulnya di posisi yang kayak gini, gimana sih dari sudut mata Choji sendiri? Kalau dari tim Indonesia, aku ngeliat Super Ken ini sebenarnya nahan banget dari segi powernya, lebih ke arah jungle dan tipis-tipis invasi tuh kayak tadi. Kayak sekarang maksudnya tuh. Oke. Yang akhirnya nekan ke arah Kostra untuk langsung mundur ke belakang, terus balik lagi ke arah jungling. Jadi sebenarnya yang dicari adalah item spike power yang bisa dibawakan oleh Super Ken, dan kemungkinan item spike tersebut bisa menuju ke arah Genius One dan juga concentrated energy untuk punya durability di saat engage ke arah depan sana. Karena kalau misalkan jalannya sendirian tanpa adanya power dari KYY ataupun Faramis untuk di game kali ini bakalan agak cukup sulit loh untuk bisa engage tanpa adanya kalau altar. Nah, ini mahal banget. Dia harus mainin karya agresivitas, tapi dari tadi Kostra bener-bener di pressure, selalu mendapati adanya gerakan-gerakan improve yang dibawa oleh Indonesia mengarah ke area Kostra, yang bahkan untuk masuk ke area jungle-nya aja susah banget. Tapi sejauh ini keadaan terpantau kondusif ya sejauh ini untuk Indonesia, tapi tidak untuk Turki. Mereka udah mulai harus cari perhitungan lain, cari kompensasi lain, karena gap networknya juga udah mulai berada di angka 3000, yang dimana ini mempengaruhi juga terkait item dan purple buff. Bahkan perlunya kembali diakuisisi, diinvasi oleh Super Ken. Iya, dan ini ngebuat harusnya dari tim Indonesia ya, mereka udah punya power yang cukup besar sih untuk bisa langsung nabrak ke arah teman-teman dari tim Turki. Cuman emang yang mereka mainkan adalah gameplay yang benar-benar disiplin banget. Lihat Kostra di top lane. Bakal coba untuk mulai dipukul mundur sebetulnya. Kostranya juga ternyata tidak mau all in,
melihat adanya Finn di sana, sedangkan tidak ada lagi vision tambahan, tidak ada informan yang diutus juga dari Turki yang ngebuat Free Turtle berhasil diamankan. Meanwhile di area top lane Saken berhasil mendapatkan satu buah poin eliminasi. Wakasa harus tumbang dan satu buah objektif barat berhasil diamankan oleh Indonesia. Ya, dengan satu objektif diamankan, lihat bagaimana untuk daerah bottom lane itu Sorizo udah salah rumah kayaknya. Dia sampai di depan inhibitor taraf dari Turki untuk melakukan cutting wave minion. Agar apa? Lihat, rotasinya langsung pindah ke arah mid lane dan coba untuk ngejar ke arah Kostranya. Tapi ternyata Kostra masih bisa survive. Karena ya balik lagi dari sisi power untuk teman-teman dari Indonesia itu sebenarnya ada, tapi emang nggak begitu masif. Yang masif adalah dari segi damage potensialnya. 4 player dari Indonesia itu ngebawa damage yang besar banget dari early sampai ke arah late game-nya. Mungkin Finn yang bakalan menjadi salah satu kunci utama untuk sisi power dari Indonesia menggunakan 16-nya. Problemnya adalah dengan adanya grok di arah lawan, ini harus cepat-cepat ngambil invasi ke arah Turki. Karena semakin sedikit teritorial yang dimiliki oleh Turki, semakin sedikit juga umpetan yang bisa didapatkan oleh Itachi yang menggunakan grok. Tapi nampaknya lihat stun back sudah mulai mengarah ke area Zeus. Dan bakal coba untuk nge-follow dengan satu Black Dragon Form mengarah ke Indonesia. Tim Factory Fire mengarah tepat ke area Wing-nya tumbang. Ada satu buah Netherrealm yang bakal coba di-follow lagi. Kisu survive, tapi lihat Supercan mengarah ke area lini pertama belakang dan double kill sebelum kematian mengarah ke area dirinya. Ya, dengan adanya pertukaran menurutku cukup adil untuk dari individual power Supercat, tapi lihat di mana dari segi mid lane-nya itu benar-benar diambil banget, dan bahkan ada Wakasa juga ditumbangkan oleh teman-teman dari tim Indonesia. Walaupun demikian, pertukaran dari segi player belum menghasilkan pada pertukaran dari segi taratnya untuk di arah mid lane. Baru ada satu tarat yang diamankan oleh tim dari Indonesia. Apakah pertukarannya worth it di TV sebelumnya? Menurutku masih worth it kok. Karena ngeliat dari segi goal gap-nya ini masih cukup di lead. Itu dia. Dan bahkan gini, kalau kita lihat dengan tindakan dari Supercan, sebetulnya Kostra masih bisa ngamanin karya Parto buff-nya untuk kali ini, tapi nggak bakal diberikan last win karena lihat sudah ada 16 masih bisa di-secure dengan area 1 Retributions one last hit. Flicker for defensive, tapi Sorizo berhasil mengklaim karya 1 poin kill. Ya, ini adalah hasil dari buahnya Supercan yang dimana dia maksain untuk ngambil ke arah jungle terus di arah early game-nya. Dan lihat bahwa di arah mid lane pun inisiasi belum selesai. Wakasa mencoba mengulang, Cibi. Gila, double kill berhasil di-secure. Wakasa pun berhasil dieliminasi. Kekosongan terjadi di area bawah, tapi shutdown out of nowhere berhasil diamankan dengan adanya out of positions dari Sorizo juga yang berhasil dieliminasi. At least ini bisa jadi satu hal untuk memulihkan perekonomian dari Turki. Harusnya bisa, cuman justru faktanya ini makin jauh lagi dari segi goal gap-nya, karena tadi kita ngelihat ya power dari Supercan, bahkan satu kali bunyi dari Electrifying Beats itu ngilangin satu bar HP-nya dari Zeus yang menggunakan Yuzong di game kali ini. Berarti damage potensialnya udah besar banget dan sangat berbahaya banget bagi Ronken kalau misalkan bermain agak overcommit dari depan, apalagi menggunakan Novaria yang dalam tanda kutip dari segi skill melakukan escape mechanism-nya itu cuma ada di spell-nya menggunakan sprint. Itu dia. Dari segi posisi yang sebetulnya bisa dimaksimalkan juga. Tapi kalau ngomongin Novaria, dia punya astral recall juga yang bisa nambahin karya mobilitasnya untuk jaga. Dan again, Sorizo nampaknya berhasil melakukan poin eliminasi kembali ke area Kostra yang ngebuat dia terpick off 2 kali. Ini bukan angka yang cukup baik. Apalagi Kostra dituntut untuk nantinya bisa menjadi eksekutor juga. Dan dengan adanya pressure yang diberikan juga dengan adanya satu center turret yang hilang, automatically visions dari teman-teman Indonesia karya map controlnya tuh bakal enak banget. Dan lihat Flicker dan juga Ramen Plus mengarah karya bakal Senus tumbang begitu saja untuk nothing. Wah, ini dominasi banget sih ngeliat dari powernya Finn dengan konsil tadi dapetin Karawakasa langsung di engage dengan Supercat tadi, tapi yang jadi finishernya itu memang ada di tangan dari Kaye ataupun Ki, yang dimana untuk sekarang dari teman-teman dari arah cloud-nya plus terus menerus oleh tim dari Indonesia. Iya, setuju banget. Dari tadi tim Indonesia tapi dia tahu follow up dari momen konsistensi Indo semakin bisa diperkuat karena mereka bakal Tapi karena kita udah ngebahas tim setelah technical issue yang berhasil di solve, sedangkan situasi terkini Indonesia kembali berhasil mensecure karya 1 inner turret tanpa loot. Ini menjadi satu hal yang cukup mahal yang berhasil dialami oleh teman-teman Indonesia kita. Dan kalau kita lihat juga dari Supercan-nya, gila, full offensive dengan ada Genius One, Holy Crystal juga Blood Wings. Ini damage yang dia kasih ke arah hero-hero class cannon seperti Wakasa
bakal perih banget. Super Ken tadi kan Mhm. yang ngambil. Yang dimana Bloodwings itu sebenarnya nggak cuma dari segi offensive powernya sih GP, Iya. tapi namain juga dari segi absorbnya. Namun 19 dari Finn ternyata hanya untuk bisa memberikan sedikit outmaneuver aja Iya. untuk membuat Kostra nggak jalan karena dalam sana, tapi dari segi lore-nya otomatis dengan jauhnya gold gap bahkan kill point udah beda 7 dan Ronken ini langsung ditumbangkan dengan hanya 2 kali jab, 1 kali knockout strike. Ini udah menunjukkan seberapa besar dari power Indonesia yang mereka bawa untuk di game kali ini. Ya, ini Cepet bakal banget tuh tadi. sekilat itu kejadiannya ya. Ini Rongen atau Rongsen sih caranya? Rongsen kali ya. Rongsen harus tumbang. Ronken. Rongen ya. Sesuai aja gitu. Sorry ya. Betul, latinin aja. Rongen aja. Oke. Rongennya harus tumbang untuk kali kedua, angka yang tidak cukup bagus untuk dirinya, apalagi tadi udah dibahas juga ya sekilas bagaimana Rongen ruang lingkupnya bakal dipersempit lagi. Pasif turret udah aktif dan fokus dari Indonesia bakal langsung marah ke mid lane base. Lordnya bakal coba untuk lagi tahan, sedangkan Sorizo bakal coba untuk memberikan satu buah distraction yang pasti ke area teras survei dimiliki oleh Turki. 2 base terpantau berhasil mereka hancurkan, belum mau overextend, wave minion juga tidak bisa dimaksimalkan, yang membuat Indonesia mundur lagi ke area belakang. Kalau aku lihat dari segi gold gap, biasanya ya dari match yang sudah aku lihat paling jauh itu 1000 gold per menit. Sekarang itu udah lebih dari 1000 gold per menit. Lihat bagaimana dari goldnya itu justru sekarang ada di angka hampir 11.000 gold. Ini udah nunjukin banget seberapa dominan dari tim Indonesia untuk di menit kali ini. Dan bahkan nggak cuma itu aja, kita bisa ngelihat bahwa untuk di segi rotasinya, top lane pun lagi dikejar. Dan lihat Kostranya nggak dikasih pulang sama Sorizo. Otomatis ya, ketika dia nggak bisa mainin ke area pick off powernya, dia bakal langsung jadi split pusher juga. Dan ingat, di sini ada Sorizo, langsung ditumpangkan begitu saja beserta dengan area 1 buat right to move Jay mengarahkan Zeus yang tumbang. 16 tidak menemui sasaran, tapi bisa terekspos. Indonesia bakal coba masuk lebih dalam lagi ke area high ground dan diberikan double kill. Game berhasil diamankan oleh Indonesia. Permainan dominan untuk di arah early game-nya oleh teman-teman dari tim Indonesia membuat mereka punya snowball power yang cukup besar. Apalagi dengan adanya Kostra yang tumbang di arah early game-nya dengan 2 player dari tim Indonesia, membuat akhirnya nggak cuma dapat dari segi early snowball-nya, tapi teman-teman